Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dita Dwi Septiani, NIM 22180606 dari Universitas Bina Sarana Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara penanganan tamu. Tamu adalah seseorang yang datang ke perusahaan kita untuk kepentingan tertentu. Salah satu tugas sekretaris yaitu mengatur pertemuan dengan pimpinan, dengan tamu-tamu, supaya mereka dapat bertemu dengan pimpinan sesuai jadwal. Penerima tamu biasanya bertanggung jawab untuk mengetahui nama tamu yang bersangkutan dan berusaha untuk menemukan dengan orang yang diperlukannya. Seorang penerima tamu tidak boleh memilih tamunya sesuai dengan kedudukannya. Seorang penerima tamu yang baik harus melayani semua tamu, baik itu pengantar surat ataupun yang lain. Cara penerimaan tamu yang dipakai oleh penerima tamu pada keadaan dan situasi yang bersangkutan. Beberapa hal yang diharapkan seorang tamu berkunjung di kantor. Yang pertama, bertemu langsung dengan orang yang dimaksud. Kedua, bertemu dengan orang yang mengerti masalah dan bila perlu orang yang dapat mewakili menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Ketiga, tidak perlu menunggu lama. Keempat, bila seseorang tamu harus menunggu lama, bisa merasa nyaman dengan pelayanan atau pekerja yang baik dari penerima tamu. Tamu tidak dipompong ke sana kemari, diberi kepastian mendapat keterangan yang dimaksud, bila harus kembali, kapan dia harus kembali, dijadwalkan, dan terakhir mendapat sambutan yang ramah dan profesional walaupun hanya mengantar surat atau lain. Keinginan tamu tidak selamanya dapat dipenuhi, terutama bila tamu datang tanpa perjanjian. Sekretarislah yang harus berfungsi sebagai penyaring dari semua tamu yang datang. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam melayani tamu. Yang pertama, berpenampilan rapi, bersih, sopan. Dan yang kedua, berperilaku sopan dan ramah terhadap tamu. Ketiga, ekspresi wajah yang memungkinkan dan hangat. Ekspresi wajah bisa dapat meyakinkan seorang tamu bila kita memang melayaninya dengan baik. Keempat, berhafal nama tamu. Apabila kita menghafal nama tamu, tamu tersebut ada berhati tulus. Jika memang kita hafal namanya, dia lebih terasa bahwa dia sangat penting. Dan yang kelima, senang bergaul. Keenam, menjadi pendengar yang baik. Yang ketujuh, menjaga sikap tubuh agar tidak melakukan kebiasaan jelek. Contohnya itu seperti menggaruk-garuk kepala atau membenarkan kerudung, itu tidak boleh. Dan ke-8, berlaku sopan dan hormat kepada tamu. 9, penuh semangat kerja. 10, pakailah nada suara yang enak dan jelas. 11, senantiasa bersikap tenang. 12, menangani tamu yang komplain dengan profesional. Tata cara penanganan tamu. Pertama, tamu datang ke perusahaan kita sambut dengan baik, dengan ramah, seperti selamat pagi, selamat siang, ada yang bisa kami bantu. Lalu, mintalah tamu untuk mengisi data tamu. Jika tamu sudah mengisi data tamu, kita minta tamu untuk mentukarkan kartu identitas si tamu dengan kartu perusahaan atau kartu tamu. Apabila tamu sudah mengisi kartu identitasnya, kita kasih kartu tamu atau visitor. Lalu resepsionis menghubungi sekretaris, dan sekretaris akan menanyakan apa tujuan tamu tersebut, dan sekretaris akan menelpon pimpinan, apakah pimpinan bersedia atau tidak. Jika pimpinan bersedia menemui tamu, si resepsionis ini akan mengarahkan jalannya ke ruangan pimpinan. Tapi, resepsionis hanya mengarahkan saja. Dan apabila tamu sudah berada di luar ruangan pimpinan, sekretaris akan mengantarkan tamu kepada pimpinan. Dan sekretaris akan memperkenalkan tamu dengan pimpinan. Karena
tamu tidak boleh memasuki ruang pimpinan. Tamu harus bertemu dengan sekretaris dulu, dan sekretaris yang mengantarkan tamu kepada pimpinan. Apabila pimpinan menolak untuk bertemu, berikanlah alasan yang logis. Contohnya, seperti pimpinan sedang ada di luar kota selama seminggu, atau pimpinan sedang di luar negeri, dan lain-lain. Tapi berikan alasan yang logis. Tidak berikan alasan yang tidak logis, seperti pimpinan sedang makan siang, atau pimpinan sedang bertemu dengan keluarga. Itu tidak logis. Dan apabila menolak, buatlah agenda perjanjian dengan tamu. Terima kasih. Inilah presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.